Puji Tuhan adik-adik, shalom semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh kembali untuk kita mau beribadah kepada Tuhan. Siapkan hati, siapkan hidup kita untuk kita mau fokus beribadah pada pagi hari ini. Jangan ada yang sambil main-main, jangan ada yang sambil makan atau lari ke sana, lari ke sini. Kita mau tetap fokus untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, haleluya, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini, haleluya, Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, haleluya, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini, haleluya, Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, haleluya, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini, haleluya, Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan sampai pada pagi hari ini. Kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau mulai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan sertai ibadah kami. Tuhan hadir di setiap hati anak-anak sekolah minggu yang ada. Dan kami yang ada pada pagi hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Berkati guru-guru, berkati anak sekolah minggu yang ada. Kami siap memulai untuk memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian, Aku Cinta Yesus, dalam-dalam sekali. Cinta Yesus dalam-dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam
sekali. Pakai bahasa Inggris, I love you Jesus, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Pakai bahasa Jawa. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresno ku jero ro, jero 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 banget. Tresno ku jero ro, jero 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 banget. Puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita percaya bahwa kita sangat mencintai Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan harus sedalam-dalamnya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan melingkupi setiap kehidupan kita. Di saat badai apapun, kita mampu melewati itu semua karena kita percaya kepada firman Tuhan. Adik-adik yang masih kecil, kita mau percaya kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Lingkupiku dengan sayapmu, lingkupiku, haleluya, dengan sayapmu, haleluya, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas dusta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Halo, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Kalau kita sudah meninggikan nama Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau apa? Mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, untuk itu kakak mau mengajak adik-adik yang ada di rumah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik berdoa, melipat tangan dan menutup mata.
Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Bapa, tiba saatnya kalau kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, biar kiranya firman-Mu tertanam, bertumbuh di dalam hati kami yang paling baik Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Urapi, guru-guru yang akan mengajar kami Tuhan, berkati juga teman-teman kami, keluarga kami, orang tua kami Tuhan. Terima kasih, berkati juga gereja kami Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul kembali, kami rindu bersatu hati bersama-sama memuji, mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati. Kalau ada kuasa iblis yang tidak senang melihat kami memuji muliakan nama Tuhan, kami mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iblis keluar dari ruangan ini, dari ruangan hati kami, terlebih dari ruangan pikiran kami juga Bapa. Terima kasih, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, Kak Ade mau mengulas tentang firman Tuhan yang telah kakak-kakak yang lain yang sudah menyampaikan, yaitu tentang buah-buah roh. Kak Ade mau tanya nih ya sama adik-adik yang ada di rumah, buah-buah roh itu ada berapa sih? Nah betul, buah-buah roh itu ada 9. Siapa yang masih ingat? Yuk sama-sama kakak mau tanya. Yang pertama itu adalah, yang kedua ada, yang ketiga itu ada, yang keempat ada, yang kelima ada, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan itu ada penguasaan diri. Nah, itu yang akan Kak Ade bahas. Kak Ade percaya kalian yang ada di rumah ada yang mengerti dan ada yang belum mengerti tentang penguasaan diri. Penguasaan diri itu apa sih Kak Ade? Nah, penguasaan diri adalah segala sikap, perbuatan, perkataan, dan pikiran yang didasarkan pada pengetahuan akan firman Tuhan, sehingga tidak lepas kontrol. Contohnya kita ada yang berbuat jahat sama kita tidak boleh marah-marah dan kita tidak boleh membalas tentunya, karena itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Nah, ini dia yang akan Kak Ade ceritakan, yaitu tentang salah satu tokoh Daniel. Daniel ada di Gua Singa yang terdapat pada Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Yuk adik-adik buka Alkitabnya, sama-sama kita saksikan. Ini dia cerita firman Tuhan. Daniel adalah seorang pejabat tinggi kerajaan yang setia dan benar dan suka berdoa. Daniel sangat taat dan setia kepada Tuhan, sehingga Daniel tidak pernah mengecewakan hati Tuhan. Karena itu, Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel sebagai pejabat paling tinggi. Raja Darius mengetahui jika Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Akan tetapi, para pejabat tinggi lainnya tidak menyukai Daniel dan menyusun rencana jahat. Mereka iri hati terhadap Daniel jika Raja Darius menjadikan Daniel sebagai pejabat tinggi. Karena Daniel tidak memiliki kesalahan, maka para pejabat tinggi berencana akan menghancurkan Daniel dalam ibadahnya kepada Tuhan. Lalu, para pejabat itu membujuk Raja Darius agar menghukum orang yang tidak menyembah raja. Apabila dalam waktu 30 hari jika ada yang menyembah Tuhan lain selain Raja Darius, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ketika Daniel menyembah kepada Tuhan, para pejabat melaporkannya kepada Raja Darius, dan mereka berkata, "Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang menyembah Tuhan lain selain raja akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Lalu raja menjawab, "Perkara ini tidak dapat dicabut."
Raja Darius menjadi sedih karena Daniel yang dikasihinya akan dihukum. Raja berusaha untuk menolong Daniel dengan mencari jalan keluar untuk melepaskan Daniel dari hukumannya. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Di dalam gua singa, Daniel berdoa kepada Tuhan. Daniel sangat percaya jika Tuhan yang ia sembah akan menyelamatkannya. Lalu raja menutup pintu gua singa itu, sehingga tempatnya menjadi sangat gelap. Dan raja bergegas kembali ke istana dan ia berpuasa semalam-malaman untuk Daniel. Tiba-tiba Allah mengirimkan malaikatnya untuk menutup semua mulut-mulut singa yang ada di dekat Daniel. Besok harinya Raja Darius bergegas membuka gua singa untuk menemui Daniel. Di sana Raja Darius sangat bersukacita karena Daniel tidak dilukai oleh singa-singa itu dan Daniel masih tetap hidup oleh pertolongan Tuhan yang Daniel sembah. Lalu Raja Darius melemparkan para pejabat tinggi yang iri kepada Daniel ke dalam gua singa karena telah berbuat jahat. Akhirnya Raja Darius memerintahkan semua rakyatnya untuk menyembah Allahnya Daniel. Dan Daniel menjadi pejabat paling tinggi di kerajaan Raja Darius saat itu. Itu dia cerita firman Tuhan yang adik harap adik-adik bisa seperti tokoh yang barusan Kak Adik ceritakan, Daniel yang begitu setia kepada Tuhan. Dia tidak ada kesalahan-kesalahan, lalu dia selalu berdoa kepada Tuhan, selalu mengandalkan diri kepada Tuhan. Oke, adik-adik, tiba saatnya kakak mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk melipat tangan, menutup mata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang menguatkan hati kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau menjadi seperti Daniel Tuhan, yang taat akan Tuhan, akan kesetiaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati juga kami yang telah menceritakan firman Tuhan. Berkati juga keluarga besar kami, orang-orang terdekat kami, gereja kami Tuhan. Berkati gereja kami Bapa, kalau kami rindu bertemu satu dengan yang lainnya. Kami percaya Tuhan suatu nanti kami boleh bersatu, bertatap muka dengan yang lainnya Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau mempertemukan kami satu dengan yang lainnya Bapa di gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah itu dia adik-adik cerita firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.